16 rupa bumi terdiri dari 1. Patama Jana Bumi 3 atau 3 alam kehidupan jana pertama, yaitu A. Brahma Parisaja Bumi atau alam pengikut Brahma. Mereka adalah 7,5 km tinggi badannya dan jangka hidup mereka adalah 1/3 dari kalpa atau 1,44 miliar tahun sampai setengah dari kalpa atau 2,16 miliar tahun. Ketinggian alam ini adalah 2560 kali 15 km di atas bumi. B. Brahma Purohita Bumi atau alam para menterinya Brahma. Mereka adalah 15 km tingginya dan jangka hidup mereka adalah setengah dari kalpa atau 2,16 miliar tahun hingga 1 kalpa atau 4,32 miliar tahun. Ketinggian alam ini adalah 5120 kali 15 km di atas bumi. C. Mahabrahma Bumi atau alam Brahma yang besar. Mahabrahma adalah 22,5 km tingginya. Umurnya 1 kalpa atau 4,32 miliar tahun sampai 1,5 kalpa atau 6,48 miliar tahun. Ketinggian alam ini adalah 10.240 kali 15 km di atas bumi. Di atas Patama Jana Bumi, para dewa atau makhluk yang ada di dalamnya sudah memiliki ukuran yang besarnya tak terbatas. 2. Dutya Jana Bumi 3 atau 3 alam kehidupan jana kedua, yaitu A. Brahma Paritaba Bumi atau alam para Brahma yang kurang bercahaya. Umur mereka adalah 2 mahakalpa atau 800 triliun tahun. Ketinggian alam ini adalah 20.480 kali 15 km di atas bumi. B. Brahma Apamanaba Bumi atau alam para Brahma yang tak terbatas cahayanya. Umur mereka adalah 4 mahakalpa atau 1.600 triliun tahun. Ketinggian alam ini adalah 40.960 kali 15 km di atas bumi. C. Brahma Abasara Bumi atau alam para Brahma yang gemerlap cahayanya. Jangka hidup dari para dewa Abasvara adalah 8 mahakalpa atau 3.200 triliun tahun. Ketinggian alam ini adalah 81.920 kali 15 km di atas bumi. 3. Tatiya Jana Bumi 3 atau 3 alam kehidupan jana ketiga, yaitu A. Brahma Paritasuba Bumi atau alam para Brahma yang kurang auranya. Umur mereka adalah 16 mahakalpa atau 6.400 triliun tahun. Ketinggian alam ini adalah 163.840 kali 15 km di atas bumi. B. Brahma Apamanasuba Bumi atau alam para Brahma yang tak terbatas auranya. Umur mereka adalah 32 mahakalpa atau 12.800 triliun tahun. Ketinggian alam ini adalah 327.680 kali 15 km di atas bumi. C. Brahma Sibakina Bumi atau alam para Brahma yang auranya penuh dan tetap. Umur mereka adalah 64 mahakalpa atau 25.600 triliun tahun. Ketinggian alam ini adalah 655.360 kali 15 km di atas bumi. 4. Catuta Jana Bumi 7 atau 7 alam kehidupan jana keempat, yaitu A. Brahma Vahepala Bumi atau alam para Brahma yang besar pahalanya. Umur mereka adalah 500 mahakalpa atau 200.000 triliun tahun. Ketinggian alam ini adalah 5.242.880 kali 15 km di atas bumi. Kira-kira jarak Venus dari bumi. B. Brahma Asanasata Bumi atau alam para Brahma yang kosong dari kesadaran. Ketinggian alam ini adalah 2.621.440 kali 15 km di atas bumi. C. Alam Sudavasa 5 atau 5 alam kediaman yang murni, terdiri dari 1. Brahma Aviha Bumi atau alam para Brahma yang tidak bergerak atau alam bagi anagami yang kuat dalam keyakinan atau sadihindriya. Durasi hidup
Durasi hidup di Aviha adalah 1000 kalpa atau 4,32 triliun tahun. Ketinggian alam ini adalah 10.485.760 kali 15 km di atas bumi. Kira-kira jarak dari Mars ke bumi. 2. Brahma Atapa Bumi, alam para Brahma yang suci atau alam bagi anagami yang kuat dalam usaha atau Virindriya. Ketinggian alam ini adalah 20.971.520 kali 15 km di atas bumi. Kira-kira jarak matahari dari bumi. 3. Brahma Sudasa Bumi, alam para Brahma yang indah atau alam bagi anagami yang kuat dalam kesadaran atau Satindriya. Ketinggian alam ini adalah 41.943.040 kali 15 km di atas bumi. 4. Brahma Sudasi Bumi, alam para Brahma yang berpandangan terang atau alam bagi anagami yang kuat dalam konsentrasi atau Samadindriya. Ketinggian alam ini adalah 83.886.080 kali 15 km di atas bumi. Kira-kira jarak Jupiter dari bumi. 5. Brahma Akanita Bumi, atau alam para Brahma yang luhur atau alam bagi anagami yang kuat dalam kebijaksanaan atau Panindriya. Durasi hidup di Akanista adalah 16.000 kalpa atau 6.912 triliun tahun. Ketinggian alam ini adalah 167.772.160 kali 15 km di atas bumi, sekitar jarak Saturnus dari bumi. 4 arupa bumi terdiri dari 1. Akasanayan Cayatana Bumi, atau keadaan dari konsepsi ruangan tanpa batas. Total rentang kehidupan di alam ini adalah 20.000 mahakalpa atau 8 juta triliun tahun. Ini 5.580.000 yodun atau 1 yodun sama dengan 16 mil di atas alam Akanita Brahmaloka. 2. Vinanan Cayatana Bumi, atau keadaan dari konsepsi kesadaran tanpa batas. Total rentang kehidupan di alam ini adalah 40.000 mahakalpa. Ini adalah 89,28 juta mil di atas alam Akasan Knayatanaya. 3. Akincanayatana Bumi, keadaan dari konsepsi kekosongan. Total rentang kehidupan di alam ini adalah 60.000 mahakalpa atau 24 juta triliun tahun. Ini adalah 89,28 juta mil di atas alam Vikennakcayatana. 4. Nevasana Nasanayatana Bumi. Nevasana Nasanayatana Bumi, keadaan dari konsepsi bukan pencerapan maupun bukan tidak pencerapan. Total rentang kehidupan di alam ini adalah 84.000 mahakalpa atau 33,6 juta triliun tahun. Ini adalah 89,28 juta mil di atas alam Akhihan Cangkayanatana. Sebagai informasi, ukuran waktu dan jarak di atas masih bisa diperdebatkan. Tapi menurut sebagian pendapat, 1 kalpa diartikan sebagai 4,32 miliar tahun. 1 mahakalpa sebagai 400 triliun tahun dan 1 yojana atau yoduna sebagai 15 km atau 16 mil. Mara Deva Putra atau Iblis. Dalam agama Buddha, Iblis disebut dengan nama Mara. Mara inilah yang pernah menggoda dan menguji sang Buddha di bawah pohon Bodhi sebelum beliau berhasil mencapai pencerahan. Mirip seperti kisah tentang Yesus yang dicobai oleh iblis di gunung. Sebagaimana kisah dalam agama Yahudi, Nasrani, dan Islam tentang iblis yang berasal dari surga, maka dalam agama Buddha, terutama Vajrayana dan Nichiren, juga dikatakan bahwa iblis ini juga berasal dari surga tingkat 6 atau surga Paranirmita Vasavartin. Makhluk dari alam ini tingginya adalah 4.500 kaki atau 1.400 meter dan bisa hidup selama 9.216 juta tahun.
Ketinggian alam ini adalah 1280 kali 15 km di atas bumi. Ada 4 jenis mara, yaitu mara skanda, anggota tubuh panca indera, mara kilesa, yakni dosa, kebencian, hawa nafsu. Kemudian mara mirtiu, yakni penyakit dan kematian, dan mara deva putra, yakni mara langit. Dua mara jenis pertama adalah buatan kita sendiri yang juga disebut sebagai mara pikiran dan mara egoisme, sehingga manusia harus bisa melenyapkan loba atau keserakahan, dosa atau kebencian, dan moha, yakni kebodohan. Dua mara jenis terakhir datang dari luar, karena mara mempunyai kemampuan tingkat tinggi dan berasal dari berbagai tingkat surga, maka manusia biasa belum tentu dapat mengalahkan mereka. Mara adalah bodhisattva. Mara adalah bodhisattva tingkat tinggi yang datang untuk menguji sebelum seseorang manusia dapat mencapai pencerahan sebagai seorang Buddha. Bahkan dikatakan bahwa mara juga mempunyai sifat kebudaan karena mara juga berasal dari dalam diri kita sendiri. Menurut ajaran Buddha, ada mara yang dikenal sebagai mara Deva Putra. Mara Deva Putra telah mencapai tingkat yang sangat tinggi yang setingkat dengan alam Dharma. Maharaja Mara dari Kamadhatu melayani Kaisar Langit. Arahat dan Bodhisattva. Dalam ajaran Buddha dikenal adanya para makhluk suci dan maha suci. Dalam ajaran Buddha dikenal adanya para makhluk suci dan manusia suci yang sudah berada di jalan kebudaan. Mereka ini disebut sebagai arahat dan bodhisattva. Arahat adalah penganut Buddha yang telah terbebas belenggu tanha atau hawa nafsu dengan jalan mencapai penerangan sempurna. Ada 16 arahat yang dianggap sebagai sekelompok arahat legendaris yang merupakan para suci pendahulu atau murid-murid dari Buddha. Ke-16 arahat tersebut adalah Pindolabharadraja, kemudian Kanakavatsa, kemudian Kanakabharadraja, kemudian Subinda, Nakula, Badra, Kalika, Vajraputra, Jivaka, Pantaka, Rahula, Nagesana, kemudian Angaja, kemudian Vanavasim, kemudian Ajita, dan kemudian Cudapantaka. Selain itu, dalam ajaran Buddha Mahayana, dikenal juga para makhluk suci yang disebut sebagai bodhisattva. Dalam bahasa Sanskerta, istilah bodhisattva terdiri dari dua kata, yaitu bodhi yang berarti pencerahan atau penerangan, dan sattva yang berarti makhluk. Bodhisattva adalah makhluk yang mendedikasikan dirinya demi kebahagiaan seluruh makhluk di seluruh alam semesta. Bodhisattva dapat juga diartikan sebagai calon Buddha. Para bodhisattva terkenal dengan sumpah agung dan sumpah yang tak terbatasnya yang mengatakan tidak akan masuk surga sebelum neraka kosong. Para bodhisattva ini antara lain adalah Akasagarbha, bodhisattva yang melambangkan kegembiraan tanpa batas yang dihasilkan dari upaya membantu makhluk hidup yang tidak terhitung jumlahnya. Kemudian Avalokiteswara, yakni bodhisattva ulas asih, bodhisattva yang paling dikenal secara universal dalam tradisi Mahayana. Di Asia Timur dikenal dengan nama Guan Yin atau Dewi Kuan Yin, di Tibet dengan nama Chen Rezik dan Migjit Jandraisik di Mongolia. Kemudian Ksitigarbha, yakni bodhisattva bagi para makhluk yang menderita di alam neraka atau bodhisattva dengan sumpah-sumpah agung. Kemudian Mahasatamaprata, yakni bodhisattva yang melambangkan kekuatan kebijaksanaan, terlihat di sebelah kiri Amitabha Buddha dalam aliran tanah suci. Kemudian Maitreya, yakni bodhisattva yang akan datang dan akan mencapai pencerahan sempurna sebagai penerus Buddha Gautama, dikenal akan kebajikan dan kebijaksanaannya. Kemudian Manjusri, yakni pangeran Dharma yang mewakili kebijaksanaan, intelijensi, dan realisasi, dikenal juga dengan nama Manjugosa, bodhisattva untuk kendaraan dan kebijaksanaan yang peka. Kemudian Nagarjuna, yakni bodhisattva yang merupakan pendiri aliran Madhyamaka atau jalan tengah. Kemudian
Padmasambhava. Padmasambhava, pendiri aliran Vajrayana atau Tantra Tibet. Pengikut aliran Nyingma menganggap Padmasambhava sebagai Buddha yang kedua. Kemudian Samantabhadra, yakni bodhisattva yang mewakili kebiasaan dan meditasi para Buddha. Kemudian Skanda, seorang Dharmapala yang menjaga Dharma yang berhubungan dengan Vajrapani dan juga merupakan leluhur Murugan, seorang dewa Hindu, lebih dipuja dalam Buddhisme Cina. Kemudian Tara, bodhisattva wanita dalam Buddha Tibet. Ia mewakili kebijakan, pekerjaan, dan pencapaian yang sukses. Kemudian yang terakhir, Vajrapani, yakni bodhisattva awal dalam kelompok Mahayana yang merupakan pelindung dan pemandu Buddha.